Halo great people, kembali bertemu gue dengan John Christopher di channel Frugal Coffee Roaster. Great people, hari ini kita akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan gilingan. Bukan begini, tapi kopi. Grind size, oke? Hasil gilingan apa sih? Gue mau ngomongin apa sih? Jadi kita akan membahas apa perbedaan kopi yang fresh grind dan kopi yang pre-grind. Yang artinya, kopi yang kita langsung giling, fresh, kemudian kita tuang dengan air panas dengan bubuk kopi yang sudah digiling beberapa waktu sebelumnya. Jadi fresh dan tidak fresh. Jangan skip videonya, tonton dari awal sampai habis supaya great people bisa benar-benar ngerti tentang penjelasannya. Jadi gue mulai lihat nih ada tren-tren dari great people yang suka skip-skip terus langsung nonton di belakang nih. Gue lihat-lihat nih ya. Jadi nanti tiba-tiba nggak ngerti penjelasannya karena tidak ikut bagian awal dan bagian tengahnya, langsung skip ke bagian akhir. Menurut gue sayang banget. Oke? Jadi jangan skip. Jangan skip. Kita selalu menyarankan great people untuk melakukan fresh grind. Dan itu adalah sesuatu yang juga kita selalu lakukan. Jadi sebelum kita nyeduh kopi, kita akan giling kopinya fresh. Makanya kita sering bahas hand grinder, kita bahas grinder. Kenapa? Grinder itu kita butuhkan supaya kita bisa menggiling kopi kita. Alangkah lebih baik, alangkah lebih better kalau great people beli kopi di rumah itu dalam bentuk biji sebenarnya. Kenapa? Karena dalam bentuk biji itu kita bisa tetap keep freshness, tetap keep aroma, tetap keep rasa yang ada di dalam biji kopi tersebut. Kalau kita lihat, dalam biji kopi utuh itu, kan ada namanya partikel. Ada rongga-rongga partikel. Di dalam rongga-rongga itu terdapat senyawa. Makanya ketika di grind, kita bisa cium, kok ada baunya beda ya? Bau yang di grind sama bau biji itu pasti beda. Bau yang di biji, bau yang udah digiling biasanya selalu lebih aromatik. Kenapa? Karena volatile compound. Ya, kandungan senyawa-senyawa kimia ini yang terdapat di dalam rongga-rongga partikel itu nguap ketika digiling. Yang artinya akan ada penurunan dari senyawa yang ada di dalam partikelnya karena itu digiling. Nah, kalau kita giling kopinya, udah pasti kopinya akan terpapar udara. Kalau kita biarkan itu terlalu lama, akan ada sesuatu yang menguap dan membuat rasa kopinya jadi lebih turun. Nah, intinya itu. Yang pertama, kalau kita melakukan fresh grind, udah pasti kita akan dapat flavor dan aroma yang lebih segar. Kenapa? Karena ada tadi volatile compound, ada oil-oilnya. Apa ya? Volatile compound dan oil ini punya korelasi dengan aroma. Jadi aromanya akan lebih better ketika kita nyeduh kopinya kalau digiling fresh. Kita bisa punya kontrol lebih baik. Kenapa? Karena great people tahu, kalau kita cupping, grind size-nya beda. Kalau kita nyeduh pakai filter, alatnya beda-beda, grind size-nya beda. Kalau kita nyeduh untuk immersion, kita nyeduh perkolasi, itu gilingannya grind size berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Supaya kita dapat rasa yang optimal. Dan itu akan berbeda-beda. Ini sama kayak kita mau lari, kita pakai sepatu lari. Kita mau main basket, kita pakai sepatu basket. Kita mau main sepak bola, futsal, sepatunya berbeda. Di rumput, sepatunya berbeda. Kopi juga seperti itu. Variabelnya harus spesifik untuk jenis yang pengen kita seduh dan kita nikmati. Memang kekurangannya, fresh grind itu kita butuh alat. Dan alatnya adalah grinder. Tapi dengan adanya grinder, kita udah pasti sangat bisa menjaga kualitas dari kopi tersebut dalam jangka yang lebih panjang. Kalau misalnya kopinya udah digiling duluan, dan kita langsung coba setelah kopinya, ya kita beli dan kopinya udah digiling, karena kita tidak punya grinder, ya rasa kopi yang kita rasakan sebenarnya udah nggak fresh lagi. Ada banyak senyawa volatile compound yang udah hilang dan menguap. Ya memang secara pre-grind, ya memang lebih praktis. Beli langsung seduh, terus lebih cepat, hemat waktu. Tapi secara optimal, apakah optimal? Menurut gua kurang optimal. Jadi angka lebih bagus kalau kita fresh grind. Gua akan blind cup. Gua tidak tahu cupnya yang mana, gua tidak tahu. Ini gua tidak akan settingan, akan kayak gua tahu. Tidak. Jadi kita akan benar-benar coba dan kita akan acak. Dan yang satu sudah digiling dari pagi 1-2 jam yang lalu, dan satu lagi fresh grind. Blind cup, dan gue akan coba satu-satu, dan gue akan coba tebak, ya menjabarkan rasa dari setiap cup tersebut, dan kita akan lihat yang mana yang fresh grind, yang mana yang pre-grind. Dan oleh karena itu, pasti akan ada kopi yang akan kita coba dan akan kita bahas. Dan kopi kita hari ini adalah Watermelon Smash. Ini adalah kopi best seller kita, kopi yang sudah dicoba oleh sejuta manusia di Indonesia. Anjay banget. Kita tidak perlu perkenalkan lagi Watermelon Smash. Watermelon Smash sudah sangat-sangat terkenal. Terima kasih untuk great people yang selalu support kita dan selalu suka dengan kopi Watermelon Smash. Anda nggak usah tanya gambarnya ya? Ya nggak usah. Nggak perlu tanya lagi gambar. Nggak perlu dijelaskan kenapa gambarnya ada orang watermelon kayak gini. Pasti great people udah tahu lah. Oke? Kita akan siapkan Watermelon Smash yang sudah pre-grind dan Watermelon Smash yang
fresh grind, dan kita akan lakukan blind cup. Oke, great people, sekarang gue udah punya kopi, yang satu fresh grind, yang satu pre-grind. Gue pengen sekarang Anan tolong acak, dan gue tidak akan lihat, dan gue akan coba jabarkan satu-satu rasanya tanpa gue tahu yang apa, dan kita akan lihat. Kita juga. Ya udah acak aja langsung. Taunya gue salah kan? Sekarang sudah diacak dan gue akan siapkan timer. Dan kita akan mulai. Dua-duanya akan sama-sama full. Buat yang belum tahu nih kok, kalau cupping airnya berapa mili kok? Nah, kalau cupping itu sebenarnya ada standarnya. Standar kalau dari SCA adalah kopinya sebanyak 8,25 gram dan total air adalah 150 gram. Itu adalah standarnya. Dan suhu air yang dipakai 94 derajat. Dan durasi kopinya direndam itu selama 4 menit. Grind size-nya medium lah, jangan terlalu kasar, jangan terlalu halus, jadi tengah-tengah. Ya, kalau untuk lebih detailnya, great people bisa langsung lihat di webnya SCA, standar cupping internasional seperti apa. Tapi kalau yang biasa kita pakai di sini, kita pakai 12 gram, total airnya 200. Jadi biasanya dengan cupping bowl standar seperti ini, kita akan masukin kopi sebanyak 12 gram, terus kita akan fullin airnya. Dan sekarang kita akan tungguin sampai 4 menit. Nah, kenapa nggak langsung di 1 menit atau 2 menit langsung di cupping melepuh? Di sini gue punya sendok dari Akira Koki. Kalau great people ingat kita pernah rilis cupping spoon, dan kayaknya cupping spoon kita masih ada nggak sih? Oh, cupping spoon kita udah habis, dan gue lihat antusiasme dari great people sangat-sangat tinggi. Terima kasih udah beli sendok cupping spoon Akira Koki kita yang edisi full gold. Kalau di sini gue punya masih Akira Koki. Ini ownernya namanya Mr. Liao dari Taiwan. Nanti mungkin kita akan ketemu lagi pas ada World of Coffee di Indonesia. Akira Koki kita lihat ada buka stand, kita akan ketemu mereka lagi. Ya, produk Akira Koki terus nama sendok sangat-sangat oke. Kalau ini edisinya 2022 dari Melbourne pas gua tanding, dan ini adalah edisi 2023 di Athens pas main di menang. Kemudian tiba-tiba Mr. Liao ngasih kita sendok ini yang titanium. Ini buat nge-scoop kopinya. Ini pure titanium, dan ada nama gua di sini, ada John RC. Rich sekali, enggak. Thank you Mr. Liao. Kita akan ketemu Mr. Liao. Oh iya, kita akan nongol di World of Coffee Jakarta bulan Mei. Tanggal 15 sampai 17. Jadi great people yang pengen nonton kompetisi kelas dunia World Brewers Cup akan ada di Jakarta. Jadi great people bisa lihat, hadir tanggal 15 sampai 17 ada di Jakarta Convention Center, dan great people bisa sekalian mampir ke booth Fugol, bisa beli kopi-kopi yang kita special rilis hanya di WOC. Dan kita ada merchandise dari Fugol spesial hanya untuk WOC. Udah 4 menit, sekarang gua akan coba cium. Oke, yang pertama. Kalau yang pertama baunya lebih rame, yang kedua baunya kayak lebih sedikit, tapi nggak tahu. Coba kita scoop. Ini cara scoopnya kalau kita punya sendok ini. Jadi sekali tarik, 2 kali tarik. Oke, kemudian yang kedua. Kemudian gua akan tunggu sebentar lagi sampai kopinya agak lebih dingin. Jadi gua akan start cupping di menit ke 8. Oke guys, sekarang waktu menunjukkan lebih dari 8 menit. Sekarang udah rada dingin dan gue mulai bisa coba kopinya. Di cup yang pertama. Cup yang kedua. Gini mirip-mirip, mah kopi terlalu bagus. Jadi yang pertama yang gue rasakan, tadi kan gue bilang ini aromanya lebih rame. Nah yang sekarang gue rasakan, dia secara acidity ada, tapi dia tidak terlalu bright. Terus kemudian dia punya mouthfeel yang agak hollow. Dibanding yang sebelah kanan punya acidity lebih bright. Terus dia punya rasa yang lebih kompleks. Kemudian secara manisnya juga oke. Jadi ya yang sebelah kanan lebih kompleks, yang sebelah kiri tidak sekompleks itu. Cuma gue coba lagi, berhubung ini masih rada panas. Gue akan tunggu sebentar lagi sampai agak dingin lagi. Jadi ya ada perbedaan. Pas panas banget tidak terlalu signifikan, masih kayak mirip-mirip. Tapi mungkin setelah suhunya lebih drop lagi, mungkin akan ada perbedaan yang lebih mencolok. Gue tungguin lagi 2 menit. Nah sekarang udah 2 menit lagi, cobain lagi.
Oke, yang sebelah kanan lebih tone down, kompleksitasnya tidak sebagus yang sebelah kiri, tidak sebagus sebelah kanan. Gue merasakan sebelah kanan kayak lebih sparkling, lebih fresh. Ya kayak sesuatu yang lebih fresh. Tapi gue nggak tahu tebakan gue kalau ternyata salah. Mungkin gara-gara kopinya terlalu enak. Ya, gue yakin sebelah kanan lebih fresh. Jadi gue nggak salah guys, gue valid. Gue udah takut tadi deg-degan, takut gue salah. Perbedaannya mungkin pas panas nggak terlalu ketara ya, tapi pas rada dingin itu mulai ketara. Kenapa? Karena acidity yang di sebelah kanan ini bright banget, fruity banget. Nah yang sebelah kiri itu nggak se-fruity itu gitu. Jadi kayak lebih mellow, terus kayak lebih hollow, kayak di tengah-tengahnya kayak lebih kosong gitu rasanya. Sedangkan ini rasanya lebih kompleks, lebih manis, acidity lebih bright. Ya ternyata jawabannya benar saudara-saudara. Jadi ini membuktikan kalau memang secara fresh grind akan memberikan kualitas lebih better dibandingkan pre-grind. Dengan fresh grind, volatile compound dan essential oil dari kopinya akan ada di dalam situ, nggak nguap, dan rasanya akan lebih terjaga sehingga ya kok lebih kompleks aja, lebih bagus dibandingkan yang udah pre-grind. Jadi saran dari kita untuk great people, investasi, beli grinder, tidak perlu yang terlalu mahal, selama grindernya bisa dipakai untuk ngegiling kopi udah cukup banget. Jadi great people bisa simpen kopi great people dengan umur yang lebih panjang. Kalau great people beli kopi yang udah biji dan punya grinder sendiri, ya great people bisa tahan kopinya sampai 2 bulan gitu. Tapi kalau udah grind, ya rasa kopi tapi lama-lama makin anyep, jadi kurang oke. Jadi untuk lebih optimal, akan lebih baik untuk fresh grind. Oke? Sekian great people, testing kita hari ini. Jangan lupa, kita ada Watermelon Smash. Cek Tokopedia, Shopee, dan shop Tokopedia kita. Ada Watermelon Smash dari Fugol Coffee Roaster. Great people, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.